kemarin itu kan kita nge-run Ayah udah share tentang usability testing. Jadi basically pergi ke user, terus suruh mereka cobain, kita lihat langsung. Tapi di balik itu sebenarnya ada juga beberapa design principles yang kita bisa ikutin nih, buat make sure as a checklist aja untuk make sure aplikasi kita usable atau gampang dipakai sama users. Ini saya bakalan share beberapa yang penting ya. The user is always right. Kemarin udah nyobain, udah lihat langsung sama usersnya. Kadang kita merasa diri kita paling tahu, paling jago, tapi acknowledge that the user is not like you. Si bapak-bapak yang jual kopi itu, the way he behaves is very different than us. So it's very important to understand the users. Ngertiin nih, mereka needs-nya seperti apa. Tadi ternyata belum ada needs nih untuk seperti ini. So are they the right target market? Or maybe itu adalah secondary, maybe we should go for the early adopters dulu mungkin gitu kan. Tapi without acknowledging that, kita bakalan selalu mikir enggak nih semua orang adalah target marketnya kita gitu. Avoid solutionering, ini terutama yang backgroundnya teknologi, backgroundnya engineering, suka banget, wah ini bisa bikin feature ini, bisa bikin feature itu. Pengennya tuh you always like to solve problems, tapi jangan mulai dari situ. Balik lagi, understand dulu usersnya, needs-nya apa, mereka perlu nggak sih? Kalau nggak perlu, ya belakangan dulu lah. It's the whole point of MVP kan. Yang mana sih yang penting dulu nih buat users yang mereka perluin, baru tambahin yang lain-lainnya. Make things simple and intuitive. Tadi kayaknya ada yang bilang apanya dibikin lebih simple, acknowledgement formnya. Kalau misalnya terlalu banyak, orang juga males bacain. Tapi at the same time, how do we give the most important information supaya mereka tahu, simple, tapi nggak bertele-tele sampai mereka bingung. Stay out of people's way. Orang itu pakai produk kita biasanya punya satu goal. Misalnya dia mau ngirim duit, atau dia mau sewa mobil, atau dia mau itu kan bikin brief tadi, bikin penawaran, get the buzzers untuk ngejalanin project dia. So what we need to do adalah help mereka untuk complete that vision gitu, jangan tengah-tengah dikasih yang lain-lain. It's a nice video. Nggak ada suaranya ya? Suaranya aja. Harus pakai laptopnya aja mungkin. Bisa. People who bought olives also bought Chardonnay. Oh, alright. 78% of people who viewed Chardonnay also bought What to Do When He's Not That Into You. Well, I'm just wanting to get some olives, so... Why not buy all three? Because I don't really need them. It'll give you a total saving of 7 pence. I think I'll still pass, actually. Just some wine then. No, sorry. What? I didn't know. Excuse me. Excuse me, I'm not buying this wine. You sure you want to remove that item from your basket? Yes. Why not try something new? What, and buy something totally random that I've never shown any interest in? Wilson Cape Memorial mug? Yeah, okay, I'll take the mug. Obviously I'm joking, aren't I? Jadi itu make sure goalnya apa, itu mungkin agak ekstrim. Tadi mungkin aku ngeliat social buzz ya pertama kali. Pertanyaannya adalah ini mulai dari mana? Karena sebenarnya tujuannya itu adalah buat bikin
cari buzzer. Tapi there's so many things that shouting, kayak si yang tadi orang-orang datang ini gitu. Terus bingung jadinya gitu, mulai dari mana nih, padahal sebenarnya tujuannya untuk itu gitu. Jadi I know there's a lot of functions in your product, tapi mungkin harus prioritize mana nih yang paling penting, mana yang paling sering orang pakai, which one is driving conversion. Itu kalau bisa itu benar-benar bikin paling calling out gitu. Sedangkan yang lain-lainnya mungkin perlu di-tone down, karena kalau enggak semuanya shouting for attention, akhirnya juga nggak jadi, orangnya jadi nggak jadi make karena nggak tahu mesti ngapain. Oke, choice, present few choices. Orang itu manusia punya kelemahan dalam otak kita. Kita bukan mesin. Kita cuma bisa proses a certain amount of information at one time. Kalau misalnya dibilang secara scientific ya, eksperimen yang pernah dilakuin tentang memory, human memory, kita tuh cuma bisa nginget 7 plus minus 2 items at one time di otak kita. Jadi kalau misalnya mereka semakin banyak dikasih informasi, jadi malah ignore karena mereka nggak bisa nginget itu anyway. Ini ada sebuah eksperimen. Jadi waktu itu di supermarket mereka bikin, tau kan kayak jalan gitu suka dikasih, Bu cobain ini jam rasa strawberry, rasa anggur, rasa macam-macam. Sering banget kan kalau kita pergi supermarket ada yang pastor kayak gitu. Nah mereka ngelakuin eksperimen ini, mereka bikin meja, mereka punya yang pertama mereka punya 6 flavors yang berbeda untuk orang nyobain, dan akhirnya ditawarin mau beli nggak gitu, enaknya kalau enak mau beli nggak gitu. Di eksperimen yang lain mereka punya juga meja kayak gitu, tapi mereka sediain 30 jenis flavors buat orang nyobain. Guess conversion rate-nya ini berapa? 30%. That one is only 3%. Kenapa? Karena orang kalau misalnya bingung terlalu banyak, akhirnya mereka dia nggak bisa ngambil keputusan juga gitu. Jadi when you present, especially if you have pricing plans, suruh orang pilih. Kalau terlalu banyak, bingung juga mau ngapain. Steps, kalau terlalu banyak orang juga bingung mau ngapain. Jadi give them only few choices, dan kalau bisa dibantu nih yang mana yang paling oke buat mereka. Pernah perhatiin nggak misalnya kalau website terus dia subscription plan Dropbox or whatever, biasanya mereka punya 3, terus yang tengah di highlight tulisannya most popular. Itu ngebantu orang untuk mikir gitu, karena orang itu pada intinya sangat malas untuk berpikir. Jadi as much cue as you can help to help them, itu mereka itu akan ngebantu mereka, walaupun sebenarnya kalau dilihat item by item, gila ini sebenarnya yang direkomend sebenarnya paling mahal, tapi orang malas gitu. So play on that untuk increase conversion kalian. Speaks the user's language, kayaknya dari setiap prototype tadi ada yang ngomong ini. Content, language, pemakaian apa tadi, social, word, cloud score. Jargons yang kita sering banget pakai, and we know it so much, we know it by heart, but in reality not everyone knows what we're talking about. Selanjutnya make system status visible. Kalau lagi ngapain, kasih tahu lagi ngapain. Kayak misalnya contohnya nih lagi uploading, tahu lagi uploading, is in progress, it's only 8%, berapa lama lagi, 47 menit lagi. Jadi status, jadi orang tahu what's happening. Pending, what is it, under review, how long should I need to wait. Jadi orang nggak di left hanging there wondering ini lagi ngapain ya gitu. Give user control and freedom, karena orang are bound to make mistakes, dan kalau misalnya itu allow them to undo atau ngebalikin action yang mereka tadinya salah lakuin.
misalnya mau sewa rent a car, ternyata salah pilih mobil jenis mobil. How can they rectify that error misalnya? Atau misalnya kirim duit, oh salah masukinnya, like how can they balik lagi ke situ? Consistency and standard. Orang itu whenever they use something, a product or an interface, mereka sebenarnya belajar. They're in this learning process. Once they learn that, itu susah untuk merubah behavior itu. Kenapa sih susah ngelihat? Kenapa orang? Oke, kalau misalnya kita lihat mata tuh sebenarnya ngelihat dari kiri. Ada this is real scientific data. Ada eksperimen yang ngelihat search result, orang tuh matanya ngeliat kemana sih? Dia pakai eye tracking, dia bikin heat map. The result is F pattern. Orang lihat ke atas, kiri ke kanan, terus dia ke bawah. Yang di kanan di ignore. That's why your right column is ignored. That's human. And that's terutama kita yang ditrain untuk baca dari kiri ke kanan, bukan yang there's some culture yang mereka udah terbiasa dari kanan, tapi kita kan like western dan kayak kita belajar tuh baca ya dari kiri ke kanan atas ke bawah gitu, and that's how our train mata kita tuh train kayak gitu dari kecil gitu. Jadi mau nggak scan pattern kita bakalan seperti itu. It's like F kanan bawah kanan, dan yang kedua itu nggak sampai ujung banget, jadi kanan terus gini terus dia ke bawah gitu. That's kalau mau just search heat map, search like ada kok artikelnya online. Itu kenapa kalau bisa jangan taruh very important information, karena itu bakalan that's blind spot, orang nggak lihat. Tendency nggak ngeliat itu, kecuali mau ditaruh sesuatu yang striking buat get their attention. Tapi kalau nggak, it's natural that people don't look at the mindset. Pertanyaannya adalah kenapa mail notification icon ditaruh sebelah kiri atas orang nggak notice, padahal sebelah kiri atas kan orang lihat dari kiri kanan atas bawah. Kenapa nggak dilihat? Because they learn from the previous behavior that notification is on the right, and you cannot unlearn that. Bisa, cuma susah. Terus ngapain sih repot-repot? Ya kalau misalnya orang biasa ngelihat gambar profile dia, sebelahnya notification, sebelahnya ada email. People are learn that, they're used to that, tap on that. Nah itulah consistency and ini ya, consistency and standard tuh kayak gitu. Kenapa sih mesti konsisten? Iya, soalnya orang udah belajar, dia susah untuk undo yang dia udah pelajarin sebelumnya gitu. Microsoft use Word, use PowerPoint, you use Excel, the ways, the safe work the same. Caranya ngedit sama, masukin graf sama. Kenapa? Karena orang mikirnya ya kalau udah belajar satu, yang lain harusnya bisa dong, gampang, lebih cepat lagi. Imagine if the Word, Excel sama PowerPoint interface-nya beda semua. Wah, susah banget tuh buat belajar. Yang berikutnya, flexibility and efficiency of use. Ini kita ngomong tadi ya. Selalu ada dua tipe user, novice yang pertama kali atau yang jarang-jarang pakai, expert or advanced yang emang sering banget pakai. Dan we always have to give this flexibility, ngebantu yang novice buat belajar dengan cepat, tapi at the same time accommodate nih yang sering banget pakai. Gimana sih dia bisa dapet punya shortcuts or certain way of doing things. Help user recognize, diagnose, recover from errors. Kalau bisa di prevent, errorsnya lebih baik di prevent. Tapi kalau nggak bisa di prevent, harus dikasih tahu nih, dia tuh errornya kenapa, terus apa yang dia bisa lakukan untuk keluar dari error itu. As simple as misalnya di form, ada tuh yang nulis form udah panjang sampai bawah, submit, wah nggak bisa submit karena apanya kurang gitu. Wouldn't it be nicer even kayak baru tulis satu juga kalau udah salah udah dikasih tahu salah, jadi lebih gampang. Dan lebih bagus lagi kalau salah dikasih tahu salahnya kenapa dan apa yang benar itu harusnya diapain. Kalau enggak, tadi passcode, passcode, isi passcode gimana? Dapetnya dari mana?
recover from that. Kalau misalnya dia salah masukin passcode, kenapa salahnya, passcode-nya harusnya yang gini, dapatnya dari mana gitu. Jadi ngebantu si orang itu. Help and documentation. Sometimes, terutama kalau kita bikin teknologi yang baru, breakthrough, orang belum pernah tahu sebelumnya, ya kita harus mau nggak mau ada edukasi ya, ngebantuin mereka pakai, cara makainya gimana. Mungkin maybe you wanna keep that word cloud, what's that, cloud score. mungkin tetap kita nggak bisa nih, pokoknya kita mau tetap pakai kata cloud score. What can you do? Can you do a tooltip? Cloud score itu apa? Can you do something untuk educating? Itu kan namanya is in a form of help and documentation. Kalau dulu pakai credit card selalu tanya CVV itu apa sih? Nggak pernah ada yang tahu, dan mungkin sekarang kalau udah biasa jadi tahu ya. Tapi awal-awal kan apaan sih gitu. And therefore you need to give that. Jadi kayak dikasih tahu nih di belakang nih, ditunjukin ini gitu. Jadi lebih gampang kan buat orang follow the new things that you're introducing in your product. Yang terakhir, recognition rather than recall. Recognition itu kita melihat sesuatu terus kita recognize, oh ini caranya begini. Recall itu kita mengingat caranya gimana. Bisa gini, diajarin masak, terus kita mesti nginget nih, pakai let's say nonton TV, acara memasak, nonton TV kita nonton, oh kita nginget, oh iya ini habis dipotong, cabenya ini dipotong ini, terus nantinya masak, pas masak berusaha mengingat yang ada di TV itu, versus lagi masak hidupin YouTube, nggak perlu nginget kan, karena cuma lihat doang. It's knowledge is there, knowledge in the world versus knowledge in the head. Knowledge in the head itu susah karena basic lagi humans are lazy. We're really lazy people. Kalau bisa nggak perlu pakai otak, jangan pakai otak deh gitu. So in your design as much as you can supaya orang gak nginget sesuatu, that's the best way gitu. Karena kalau bisa mereka bisa ngelakuin sesuatu tanpa dia harus mengingat, itu bakalan jauh lebih gampang buat users. This is a pretty nice video. Internetnya selalu berusaha connect sama
people don't remember, kayak kalau nggak dikasih tahu caranya atau nggak jelas menggunakan memori doang, dia nggak gampang gitu untuk pakai. Oke, itu these are UX principles. Jadi biasanya yang kita lakuin adalah dua hal. Pertama, kita make sure kita go to users, karena at the end of the day users always right. Kita pengen dapat empathy, user itu cara makanya gimana, state of mind mereka gimana, behavior mereka seperti apa. Jadi kita akan banyak banget dapat informasi dari user buat ngebenerin desain atau produknya kita. Yang kedua, ini ngebantu buat checklist, karena kadang-kadang ada yang user mungkin dia belum sempat mention, kita bisa lihat ini as a checklist, udah kita udah ngelakuin ini belum, ada yang kita violate atau enggak, buat kita further improve. Jadi always use these two things buat further improve the user experience of your product gitu. Ada yang mau ditanyain? Ya.